Sulit dimengerti mengenai hubungan aku sama Sally. Gara-gara pindah ke Bandung, namun kondisi saat ini terhalang oleh waktu. Berharap dirimu tahu kondisi perasaanku seperti apa. Setidaknya, jangan sampai menghancurkan hubungan yang sudah terjalin selama 3 tahun. Lalu, kenapa Sally terima cinta dari adik kelasnya? Padahal kita belum putus loh. Kalau memang sudah gak ada rasa saling suka, ya sudah kita putus saja. Memilih seorang yang bisa mengerti perasaan kita, sulit menemukan seorang seperti itu. Kadang aku merasa kurang pantas pacaran sejak jauh. Bayangkan saja kita berdua ketemuan melalui video call, itu pun misalkan dia nggak sibuk sama tugas kuliah. Sekarang malah aku rindu sekali tinggal di Tasikmalaya. Ingin deh tinggal di sana, meskipun tanpa orang tuaku. Aku bisa jaga diri baik-baik walau harus berhadapan sama penyakitku tak kunjung sembuh. Benar-benar sulit keadaan sekarang. Setiap kali berkunjung ke sebuah tempat di Bandung, namun pikiranku selalu mengarah ke tempat masa kecil yang pernah tinggal. Menurut pendapat dari teman-teman, biasanya nih orang seperti itu hanya segera mungkin berkunjung ke tempat tersebut. Supaya apa? Supaya gak kepikiran terus. Selama aku hidup di dunia, belum pernah tuh dalam isi pikiranku mau ke sana. Tapi sekarang malah sebaliknya, ingin kembali ke kota Tasikmalaya. Seiring berjalan waktu, aku sudah tak bisa menahan rasa sakit hati. Perlu ada seorang yang berikan semangat padaku. Sayangnya, siapa orangnya? Selama mencari pun tidak ada sesuai sama keinginanku. Tak begitu lama ada sebuah WhatsApp dari Firdaus. Namun sama aku sengaja nggak balas. Takutnya bahas mengenai Sari. Padahal sahabatku sudah tahu, tolong jangan membawa-bawa nama dia ke telingaku. Karena sudah terlanjur sakit hati. Dulu pernah berjanji, Upi, suatu saat aku takkan pernah berpaling ke cowok yang sedang mendekatiku. Termasuk aku pun berjanji padanya. Oh ya, aku pun berjanji tidak akan pernah berpaling ke perempuan lain. Asalkan Sari harus tetap setia sama aku. Alhasil semua bicara dia nggak ada yang sesuai. Meskipun sempat membantah supaya aku nggak marah padanya. Sebenarnya marah cuma hanya dipendam. Dalam pikiranku, bagaimana bisa menerima cinta dari seorang lelaki baru kenalan selama beberapa hari. Sedangkan aku di sini hanya bisa menolak demi menjaga perasaanmu. Taunya malah kamu berpaling ke laki lain. Tuh kan, bicara dari Firdaus benar-benar akurat dan tepat. Aku salut padanya. Meski kampus beda, tapi kita sudah seperti saudara, saling membantu satu sama lain. Seiring memikirkan Sari, ingatan mulai pudar. Namun ada sebagian terhalang oleh rintangan. Maksudnya begini, secara kan aku pernah mengalami jatuh cinta sama sahabat masa kecil, yaitu Suci. Sekarang masih tinggal di Jatinangor. Sempat ke sana mau curhat seperti biasanya. Hanya saja waktu nggak memungkinkan untuk berlama-lama di sana. Walaupun ibunya sudah menganggap
aku sebagai anaknya. Saking dekatnya dari kecil, malah orang tua kita pernah berniat ingin jodohkan aku sama Suci. Berhubung pada waktu itu, aku sama Suci lagi main di luar rumah. Supaya nggak mengganggu mereka lagi bicara serius. Walaupun sempat penasaran pembahasan tersebut. Tak mengapa terdengar suara dengan kalimat jodoh. Padahal jendela masih tertutup rapat. Wah, padahal aku masih anak-anak dan gak tahu apa-apa. Setelah beberapa tahun kemudian, aku belum pernah ketemu sama sahabatku. Baru ketemu lagi kemarin kalau nggak salah, saking jadwal terlalu sibuk sampai lupa hari. Haha. Malah kalau bisa mah jangan sampai hancur persahabatan. Karena orang tua punya masalah, tetapi saya yakin suatu saat pasti mereka bakal kasih tahu sebenarnya. Untuk saat ini lebih tunggu dulu. Jangan terlalu ikut campur urusan orang tua kita. Namun, gak tahu kenapa aku penasaran sama kepribadian Suci seperti apa. Saking penasaran sama sahabatku, sampai rela bertanya ke Tika. Teman sebangku aku, Suci, walaupun ada perbedaan pendapat sama teman lainnya, itu sengaja dilakukan supaya aku nggak khawatir padanya. Padahal mah kasih tahu saja nanti dengan rasa keceplosan. Tunggu, kenapa pembahasan kali ini mengaku Suci? Kan sebelumnya bahas curhatan mengenai pertimbangan cukup berat, namun ketika aku tak sanggup untuk mengangkat telepon dari Sari, saya sengaja kepencet, lalu ada suara perempuan yaitu Suci. Sebenarnya sengaja sih. Apakah Sari masih ada kecemburuan? Kalau masih ada, berarti fix bahwa dirinya masih sayang sama aku. Walaupun kepercayaan sudah menghilang dari diriku, bukan berarti silaturahmi perlu dijaga. Apapun resikonya perlu dihadapi. Seakan aku sudah semakin dewasa, tak perlulah pakai emosi segala. Yang ada malah semakin rumit urusannya. Apalagi orang tua kita sedang ada masalah, ditambah usaha kita tak kunjung membaik. Meskipun dari wajah ibunya menahan rasa benci terhadapku. Gak tahu nih, apakah setelah pulang dari sini ada pembicaraan menyangkut aku. Biasanya suka melarang, misalkan aku datang ke rumahnya, besok menghindar terus, dan jangan pernah mendekati aku lagi. Bicara seperti itu nggak sesuai sama artinya, namun aku harap hubungan tetap seperti ini. Tak ada perubahan sama sekali. Kadang dalam benakku ingin deh menjadi sebuah hubungan persahabatan, menjadi saudara, walau tanpa harus pacaran. Kita hanya bisa mengharapkan itu secara mendoakan terbaik. Terkadang aku pun mengalami kesulitan menghadapi permasalahan orang tua kita. Tetapi seiring berjalan waktu, aku mulai sadar bahwa hidup memang seperti ini. Gak ada yang sempurna meski hidup berkecukupan. Suci maupun Sari karakternya berbeda dan lebih utama keduanya saling mengerti pasangan sendiri. Tetapi kalau Sari pacarku, sekarang rasa perhatian kalau nggak ketemu laki tampan, sedangkan meskipun ada lewat lalu hello, mengapa Suci? Dari ekspresi sudah kelihatan bahwa dia merasa risih. Itulah mengapa keduanya saling berbeda karakter. Walaupun sekarang aku sangat salut asik kerja kerasnya Suci, bukan berarti ada niatan ingin mengungkapkan perasaanku kepadanya. Tunggu dulu,
Apakah hubunganku sama Sari masih berjalan atau malah putus di tengah jalan? Dari lubuk hatiku sih masih sayang sama dia. Hanya saja diriku nggak mau mendoakan. Aku mau kepastian dari dia. Sanggupkah menjadi sebuah hubungan secara jarak jauh? Kita berdua hanya bisa komunikasi melalui video call doang. Belum pernah ketemu secara langsung, tapi kata Firdaus mengatakan bahwa bulan depan pacarku mau ke Bandung, terutama mengajak orang tuanya. Aku sempat ragu sih dia mau mengajak orang tuanya, tetapi perasaan dulu belum pernah mengajak orang tuanya atau kakaknya. Kebingungan mulai terasa sekarang. Aku sangat yakin pacarku punya alasan bahwa tinggal di Bandung perlu ada yang mengawasi meskipun bukan aku. Tak ada masalah kok. Setidaknya hidupmu merasa bahagia tanpa kehadiranku. Mudah-mudahan saja cepatnya mengambil keputusan. Apakah putus atau tetap menjalin sebuah hubungan.